Shalom anak-anak terkasih, pada pagi hari ini kita akan belajar TIK masuk di semester 2. Nah, kita akan belajar tentang Microsoft Word. Pasti kelas 3 pernah belajar, nah kita akan belajar lagi di kelas 6. Semangat belajar, mari kita mulai. Microsoft Word memiliki tampilan jendela Microsoft Office Word. Nah, ini adalah contoh tampilan dari Microsoft Word 2010. Seperti ini ya. Bagian dari jendela Microsoft Word 2010 itu ada yang pertama, itu ada title bar. Nah, title bar itu yang ada di atas itu. Terus ada quick access toolbar. Ada tab-nya juga, lalu ada ribbon dan di sini ada kursor Miss yang Miss gerakkan untuk menamakan ini adalah judul. Terus di situ ada quick access toolbar. Nah, ada tab, itu yang tab ya, kursor Miss. Nah, terus ada ribbon. Ribbon itu ada yang Miss tunjuk di kursor ini. Nah, dari sini paham? Nah, selanjutnya yang kelima itu ada grup. Grup itu apa? Nah, grup itu adalah yang sekumpulan ini, sekumpulan yang ada merahnya di bawah ini, itu adalah grup. Grup dari, misalkan ini ada grup clip art, ada grup paragraf gitu ya. Nah, di sini paham ya. Terus yang putih ini namanya apa namanya? New kertas. Oke, terus ada control size bottom. Ini yang Miss taruh di ujung nih. Dia ada yang mengecilkan, ada yang membesarkan, lalu ada yang menutup. Terus ada apa? Ada halaman tempat menulis. Halaman tempat menulis ini adalah kertasnya ya, yang warna putih. Ini namanya halaman tempat menulis. Jadi kalau kalian mau mengetik biasanya munculnya di kertas putih itu. Terus ada info halaman, itu ada di page 1 dari 1. Ini misalkan ya, di ujung sebelah kiri. Oke, di bawah ya. Terus ada icon zoom. Icon zoom itu di ujung sebelah kanan bawah. Di situ ada perbesar, ada perkecil. Jadi yang perkecil bisa sampai 100%. Jadi kalian bisa mengurangi atau memperbesar. Oke ya. Nah, di sini terus di situ ada file, insert, ada home. Nah, itu juga termasuk di nama-nama menu. Oke. Kita lanjut, kita akan masuk ke salah satu dari grup-grup dan icon-icon di tab insert. Yang pertama kali kalian buka komputernya boleh sambil dilihat ya. Nah, pada tab insert itu ada beberapa grup. Nah, di sini ya, itu tab insert misalkan yang di tengah ini Miss contohkan, di situ ada page ya. Ada halamannya, lalu ada tables, ada illustration, ada link, terus ada header and footer. Lalu ada apa lagi? Ada teks ya. Nah, di sini ada simbol juga. Oke. Nah, kita di sini bisa belajar banyak. Insert itu berarti memasukkan ya, bisa memasukkan halaman, bisa menambah tabel, ilustrasi, link, atau header atau footer. Header itu apa? Header itu kop ya. Kalau footer itu catatan kaki. Oke. Terus masuk ke grup dan icon pada tab insert. Icon pada grup tabel. Oke, di grup tabel Miss jelaskan satu-satu ya. Tabel itu ikonnya seperti ini. Masih ingat ya? Ini pelajaran kelas 3 pasti masih ingat. Ini adalah icon tabel. Jadi kalau mau menambahkan tabel, itu kalian tinggal klik ini, lalu ditaruh di kertasnya. Nah, icon tabel ini berfungsi untuk menyisipkan tabel atau kotak-kotak. Terus lanjut lagi kita ke grup dan icon pada tab insert. Icon pada grup illustration. Nah, grup illustration itu seperti ini. Dia grupnya ada picture, clip art, shape, ada smart art, ada chart, ada screenshot. Nah, kita mau tahu satu-satu ya. Icon picture.
Icon picture gambarnya seperti ini digunakan untuk menyisipkan gambar yang berasal dari file yang disimpan. Sedangkan icon clip art itu digunakan untuk menyisipkan potongan gambar yang disediakan di komputer. Dan icon shapes itu digunakan untuk menyisipkan gambar bentuk dasar. Oke, jadi beda ya. Kalau picture tadi digunakan dari gambar yang ada di file, kalau clip art itu gambar yang ada di komputer, kalau shapes itu gambar-gambar bentuk dasar. Nah, kalau icon smart art itu untuk menyisipkan diagram, sedangkan icon chart itu digunakan untuk menyisipkan grafik ya. Terus lanjut, grup dan icon-icon pada tab insert, icon pada grup text. Oke, grup text seperti ini ada text box, ada quick parts, ada word art, ada drop cap, ada signature line, ada date and time, ada objek. Nah, kita mau tahu satu-satu. Yang pertama itu ada icon textbook. Icon textbook digunakan untuk menyisipkan suatu kotak yang dapat diisi dengan tulisan atau gambar apapun. Jadi kalau misalkan kalian klik ini langsung taruh di lembaran halaman putih tadi, nah kalian bisa mengetik di situ ya. Kalian bisa menyisipkan suatu isi di situ. Jadi misalkan kalian mau naruh tulisan itu bisa ya. Nah, ini lanjut ke icon word art. Icon word art lambangnya atau ikonnya seperti ini. Terus digunakan untuk menyisipkan suatu tulisan yang berbentuk indah atau artistik dengan berbagai bentuk. Jadi kalau misalkan kalian mau membuat judul atau mau membuat banner itu bisa pakai word art. Lanjut kita ke icon pada grup simbol. Nah, pada grup simbol itu ada dua. Yang pertama ada equation, lalu ada simbol seperti ini. Equation itu kalau misalkan kalian mau nulis buat di matematika. Nah, ini ikonnya seperti ini. Nah, ikon equation ini digunakan untuk menyisipkan rumus-rumus pada halaman dokumen. Terus ada icon simbol digunakan untuk menyisipkan karakter-karakter yang tidak ada pada keyboard. Jadi kalau kalian kesulitan nyari di keyboardnya nggak ada, kalian bisa klik simbol ini. Di situ ada semua simbol-simbol dari berbagai macam simbol ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menulis matematika itu banyak simbol di situ gitu ya. Oke, kita lanjut ke icon modifikasi. Nah, icon modifikasi ini grup baru pada tab format. Jadi kayak misalkan kalian mau mengedit sesuatu, mengedit tulisan, atau kalian mau mengedit gambar, nah atau mau menyesuaikan bentuk atau gimana, kalian bisa pilih di tab format. Di tab format itu caranya adalah klik yang ada di halaman, baru kalian klik di format ini. Nah, insert shapes, styles, terus ada word art style, ada arrange, ada size. Nah, di sini banyak sekali menu-menu yang bisa kalian pilih. Misalkan kalian mau mengganti bentuk-bentuk, mau mengganti gambarnya. Nah, itu bisa ya. Kalian bisa tinggal modifikasi. Nah, sedangkan di icon modifikasi ini ada grupnya. Jadi grupnya masing-masing seperti tadi kan. Nah, ada 5. Nah, sekarang kita pelajari satu-satu. Grup insert shapes. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk, bahkan ada textbook juga ya. Nah, fungsinya apa? Fungsi icon-icon pada grup ini adalah untuk menambahkan gambar bentuk shapes dan textbook ya. Oke, begini. Terus kalau misalkan kalian mau mengganti edit shape itu bisa. Jadi misalkan kalian sudah buat tadi insert shape, terus kalian mau gambarnya itu beda gitu, berubah. Nah, kalian tinggal edit shape itu kan, tinggal change shapes. Nanti kalian bisa pilih gitu salah satu yang kalian mau. Terus, nah icon edit shape ini berfungsi untuk merubah bentuk shapes yang sudah kita buat tadi ya, seperti Miss bilang. Jadi kalau kalian sudah buat bentuknya bulat, terus kalian pengen ganti bentuknya kotak, bisa gitu. Bisa tinggal change shapes. Jadi kalian tinggal pilih bentuk kotak. Nanti misalkan kalian mau ganti lagi bentuk segitiga bisa juga ya. Oke, jadi tinggal dimodifikasi. Nah, sekarang icon shape style. Di sini ada shape style, misalkan kalian ingin mewarnai
atau mau mengganti outline-nya. Jadi misalkan kalian mau mewarnai warna antara outline sama warna di fill itu warna penuh ya. Kalau outline itu warna garis yang di luar, itu bisa beda-beda. Kalian bisa pilih warna yang kalian mau. Terus ada shapes effects juga efek. Jadi kalian bisa pilih efeknya apa. Terus di sini icon quick style digunakan untuk memilih bentuk tampilan dari shapes. Nah, icon shape fill digunakan untuk memodifikasi warna background. Sedangkan icon shape outline itu berfungsi untuk memodifikasi garis tepi. Icon shape effect fungsinya untuk memberikan efek. Oke, mungkin itu saja. Oke, itu saja. Jadi kita langsung masuk ke tugas ya. Tugasnya ini silahkan dikerjakan. Jangan lupa dikirim ke Miss Desi. Lanjut ke PR. Nah, ini adalah PR-nya. Silahkan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Jangan lupa dikirim. Mungkin hari ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, bisa japri atau WA Miss Desi. Terima kasih. God bless you.